Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Bidan Rosa. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan menutup privasi Ibu ya Bu. Baiklah Bu, untuk selanjutnya saya akan meminta persetujuan kepada Ibu atas tindakan yang akan saya lakukan. Ibu, nama Ibu siapa? Saya Lizar, Bu. Alamatnya? Dari Lombok Tengah. Usia? Baru 20 tahun. Ibu. Baiklah Bu, kalau begitu Ibu bisa tanda tangan di sini. Baiklah, selanjutnya Bu, apakah Ibu itu pernah mendengar deteksi dini gangguan psikologi postpartum blues pada nifas dan menyusui Bu? Belum, Bu, karena ini saya hamil pertama dan saya belum mendengar. Oh, baiklah Bu, kalau begitu saya akan menjelaskan kepada Ibu ya Bu. Ibu boleh bisa mendengarkannya Bu? Ya, Bu Bidan. Nah Ibu, saya akan menjelaskan apa itu postpartum blues. Nah Bu, postpartum blues itu gangguan mood akibat ringan sementara yang terjadi pada hari pertama sampai hari ke-10 setelah persalinan. Nah, ditandai dengan tangisan singkat, perasaan kesepian atau ditolak, cemas, bingung, gelisah, letih, pelupa, dan tidak dapat tidur. Selanjutnya Bu, ada postpartum blues terjadi pada hari pertama sampai 10 hari setelah melahirkan dan hanya bersifat sementara Bu, dengan gejala gangguan mood, rasa marah, mudah menangis, sedih, nafsu makan Ibu itu menurun dan Ibu akan sulit tidur. Terjadi beberapa hari setelah melahirkan dan biasanya akan berangsur-angsur menghilangkan dalam beberapa hari Bu. Nah, dan masih dianggap sebagai suatu kondisi yang normal Bu, terkait dengan adaptasi psikologis postpartum. Apabila Ibu memiliki faktor tersidat-sesisi dan pemicu lainnya, maka dapat berlanjut menjadi depresi postpartum Bu. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan menanyakan kepada Ibu, apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum blues seperti mudah tersinggung dan marah Bu? Nggak pernah, Bu Bidan. Oh, nah selanjutnya pertanyaan kedua itu, apakah pernah mengalami gejala postpartum blues seperti merasa sedih dan menangis berulang kali tanpa sebab? Pernah Bu? Pernah? Nah, selanjutnya Bu, apakah pernah mengalami gejala postpartum blues seperti khawatir, cemas, dan gelisah? Nggak pernah, Bu Bidan. Oh, jadi Bu, pertanyaan selanjutnya itu gejala yang jadi Bu, pertanyaannya mungkin sudah selesai. Jadi Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu itu depresi postpartum, gejala yang ditimbulkan. Nah, kehilangan harapan, kesedihan, mudah menangis, tersinggung, mudah marah, menyalahkan diri sendiri, dan Ibu akan kehilangan energi, nafsu makan Ibu menurun, berat badan Ibu akan menurun, dan insomnia. Dan Ibu selalu dalam keadaan cemas, dan Ibu akan sulit sekali berkonsentrasi. Sakit kepala yang hebat, Ibu kehilangan minat untuk melakukan hubungan seksual, atau Ibu memiliki ide untuk bunuh diri. Gitu ya, Bu Bidan. Nah Ibu, saya akan menjelaskan kepada Ibu cara mengatasinya Bu. Di sini tuh ada cara mengatasinya. Yang pertama itu ada psikoterapi Bu. Nah selanjutnya pemberian antidepresan. Cara mengatasi depresi postpartum secara alami Bu. Nah di sini tuh ada, Ibu mungkin bisa istirahat yang cukup Bu. Ceritakan kondisi Ibu pada orang terdekat, dan Ibu jangan menyendiri ya Bu ya. Ya, Bu Bidan. Dan Ibu kurangi melakukan pekerjaan rumah. Suruh itu suami Ibu untuk Ibu beristirahat ya Bu. Iya, itu sama saya udah istirahat aja. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti sulit tidur walaupun sangat lelah Bu? Nggak pernah, Bu Bidan. Nah, selanjutnya Bu, apakah pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak nafsu makan Bu? Nggak pernah. Selanjutnya Bu, apakah Ibu pernah mengalami depresi postpartum mudah putus asa Bu? Kayaknya nggak pernah deh, Bu Bidan. Selanjutnya Bu, saya akan menanyakan kepada Ibu, apakah Ibu memiliki gejala postpartum seperti serangan panik gitu Bu, tiba-tiba kayak panik gitu Bu? Pernah. Selanjutnya ada pertanyaan, yaitu apakah Ibu pernah merasa gagal menjadi seorang ibu? Pernah, Bu. Pernah saya merasakan kayak gitu. Oh, selanjutnya apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi seperti Ibu itu merasa kesepian dan sendirian gitu Bu?
Ya kadang sih waktu suami saya pergi kerja, saya merasakan hal itu juga. Apakah ibu pernah merasa kewalahan dan tidak mampu melakukan kegiatan pada siang hari, Bu? Nggak pernah deh. Nah, selanjutnya Bu, apakah ibu pernah mengalami gejala depresi seperti mempunyai pikiran bahwa bayi akan lebih baik tanpa dirinya, Ibu? Nggak pernah. Selanjutnya Bu, apakah ibu pernah mempunyai rasa bersalah yang berlebihan terhadap sesuatu? Ya nggak pernah juga, Bu. Nah Bu, selanjutnya itu kayak pertanyaan, apakah ibu tidak pernah merasa senang dan kelahiran bayi dan tidak pernah memiliki bonding attachment? Nggak pernah. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Nah Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu postpartum psikosis mengalami depresi berat seperti gangguan yang dialami penderita postpartum depresi, ditambah adanya gejala proses delusion, hallucination, and information of association yang dapat mengancam dan membahayakan keselamatan ibu. Iya, Ibu ya pintar juga bahasa Inggris, pernah ke Paris. Ya Bu. Nah Bu, selanjutnya saya akan menanyakan kepada ibu, apakah ibu pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti mendengar Bu? Mendengar atau melihat hal-hal yang tidak benar, ada seperti bertindak yang aneh-aneh Bu? Iya pernah, waktu itu terjadi di dalam memori saya. Baiklah Bu kalau begitu. Selanjutnya Bu, saya akan menanyakan kepada ibu, apakah ibu pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti mendengar atau melihat hal yang tidak benar, ada seperti yang bertindak yang seperti aneh-aneh itu Bu? Pernah? Pernah, Bu, waktu itu terjadi di atas lemari saya. Oh, baiklah Bu. Selanjutnya Bu, saya akan menanyakan apakah ibu pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti berhalusinasi dan bingung hingga muncul pikiran ingin melukai bayinya dan dirinya sendiri Bu? Kalau itu sih mah nggak pernah, Bu. Bidan masa saya melukai bayi saya sendiri. Alhamdulillah kalau ibu tidak pernah. Nah selanjutnya Bu, saya akan menjelaskan kepada ibu itu cara mengatasi psikosis postpartum Bu. Ada 3, ibu diingat baik-baik ya Bu ya. Iya, Bu. Nah di sini tuh ada kayak pemberian obat-obatan, terus terapi psikologis, dan terapi elektrokonvulsif Bu, yang disebut ECT Bu. Nah Ibu, selanjutnya Ibu ada dari semua yang saya jelaskan kepada Ibu tadi, kepada saya, saran saya Ibu mampu mengambil keputusan metode persalinan apa yang akan dipilih dan Ibu tetap berfokus pada keselamatan Ibu dan bayi Ibu ya Bu ya. Iya, Bu Bidan. Dan saya akan memberikan pendidikan tentang adaptasi peran yang harus dilalui ibu sehubung dan kelahiran bayi, dan saya akan mengajarkan cara menyusui dan cara merawat bayi ibu, serta saya akan menjelaskan pentingnya dukungan suami dalam perawatan ibu dan bayi ya Bu ya. Nah, ibu harus menghindari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan psikologis pada ibu postpartum blues seperti memikirkan hal-hal yang positif saja dan jangan memikirkan hal-hal yang membuat ibu stres ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, ibu yang mengalami postpartum blues membutuhkan dukungan psikologis seperti juga kebutuhan fisik lainnya yang harus juga ibu terpenuhi. Nah, cara untuk mengatasinya antara lain yaitu Bu, ada komunikasi segala permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan. Berkomunikasi itu penting Bu. Nah, bicarakan rasa cemas yang ibu alami. Jadi gitu Bu. Selanjutnya Bu, ibu itu harus bersikap tulus, ikhlas dalam menerima aktivitas dan peran setelah ibu melahirkan ya Bu ya. Iya, Bu Bidan. Nah, ibu harus bersikap fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis dalam pengurus bayi dan rumah tangga ibu ya Bu. Nah, ibu harus belajar tenang dengan menarik nafas dan meditasi Bu. Kebutuhan istirahat harus cukup, tidur ketika bayi tidur, berolahraga ringan Bu, bergabung dengan kelompok-kelompok ibu-ibu baru. Dan selanjutnya Bu, ada dukungan tenaga kesehatan di sini Bu, dukungan suami, keluarga, teman-teman sesama ibu. Nah, dan ibu harus berkonsultasi pada dokter atau orang-orang yang profesional agar dapat meminimalisir faktor risiko lainnya dan membantu melakukan pengawasan Bu. Jadi begitu Ibu. Oh iya, Bu Bidan. Nah Ibu, selanjutnya saya sudah selesai ya memberitahu kepada Ibu apa itu depresi postpartum blues. Apakah Ibu ada pertanyaan Ibu sampai sini? Alhamdulillah nggak ada, Bu, saya ngerti. Nah, alhamdulillah jika Ibu sudah mengerti. Mungkin nanti kalau Ibu ada merasa bingung, Ibu boleh balik ke klinik saya lagi ya Bu ya. Iya, Bu Bidan. Nah Ibu, sekarang Ibu boleh balik dan beristirahat di rumah Bu ya. Baik, Bu Bidan, terima kasih. Baiklah kalau begitu. Saya pergi ya, Bu. Iya. Dadah.